Terima kasih. Terima kasih atas ceramah agamanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk acara yang terakhir, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Nawawi Al-Aksi Indosiar beserta penutup dan doa, dan juga disertai dengan santunan anak yatim. Namun sebelum penutup dan doa, kami sebagai pembawa acara pamit undur diri apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat, Pok? Alhamdulillah. Kalau sakit mah nggak datang ya. Saya doain yang hadir malam ini mudah-mudahan panjang umur sampai tahun depan. Bentar lagi ya. Tadi guru kita Ustadz Salimul Afif telah membaca sholawat. Saya mau manggil satu orang yang berani maju ke depan, adik-adik. Nanti saya kasih hadiah. Yang berani angkat tangan maju. Nah, ini sini maju. Awas. Waduh. Ya, keinjek dah sepatu kiai itu. Siap. Ini badannya sama-sama glomo. Yang penting matong ya, sehat, benar? Sehat. Alhamdulillah. Siapa namanya? Alif. Alif tinggal di mana? Di Ceger. Di Ceger. Alif kelas berapa? Kelas 3 SD. Cita-citanya mau jadi apa? Ustadz. Wih, tepuk tangan. Berarti Apip, Alif apa Apip? Alif. Alif. Bukan Mbak. Ya, habis Alif apa? Mbak. Namanya Alif. Bisa nggak selawatan tadi kayak Ustadz Apip? Cuman kalimatnya diganti. Gini kan tadi sholatullah salamullah diganti. Ya Allah sayangi. Nah, mamahnya hadir nggak? Enggak. Nah, sekarang coba kamu doain buat mamah kamu. Ya Allah sayangi mama. Manggilnya mama apa emak? Mama. Mama. Oke, coba 1, 2, 3. Ya Allah sayangi mama. Ya Allah sayangi mama. Ya Allah lindungi mama. Ya Allah lindungi mama. Wih, tepuk tangan. Nanti kamu kalau ribet-ribet baca doa buat orang tua gitu aja. Kayak yang di FYP TikTok ya. Ya Allah sayangi Bilqis. Ya Allah sehatkan Bilqis. Ya Allah jaga
Bilqis, ya Allah lindungi. Nah, diganti Bilqisnya sama mama ya. Coba kayak tadi gimana? 1, 2, 3. Ya Allah lindungi mama, ya Allah lindungi mama, ya Allah sayangi mama, ya Allah sayangi mama. Widih, luar biasa. Dari tadi lindungi baik, moa boleh, moa. Ya. Maka dari itu, karena Alif berani maju ke depan, saya kasih hadiah buat Alif. Jangan buat beli petasan, tapi kalau bisa buat beli ikro. Punya ikro? Punya Al-Quran. Udah Al-Quran, alhamdulillah. Nggak cukup atau kalau buat beli Al-Quran. Cukup apa enggak ya? Ya udah, ini kan 50 dari Ustadz. Ditambahin lagi. Anda mendapatkan 100.000 rupiah. Salim dulu, salim. Nah, balik lagi. Tepuk tangan buat Alif sekali lagi. 100.000 kata si Alif, gue mimpi apa ini ya? Pulang ngaji dapat duit 100.000. Alhamdulillah. Kalau begitu semua saya mau ajak salawat, tapi sebelum saya ajak baca salawat, pertama saya haturkan terima kasih atas undangan yang kedua kali. Berarti saya tahun baru, 2 kali tahun baru hadir di acara Belpak Berbagi Jilid 3. Tepuk tangan buat panitia. Kemarin saya bilang tahun lalu acaranya harus lebih meriah. Alhamdulillah malam ini acaranya lebih meriah. Panggungnya sama apa enggak nih? Beda, lebih gede. Iya, kalau tahun lalu masih bangkunya gede toh yang kayak pengantin sunat. Kalau sekarang mah alhamdulillah rada mendingan. Taplak mejanya ini kalau aslinya ini herme nih. Ini asli apa bukan nih? Asli, alhamdulillah. Tisunya udah bekas teh nih, udah udah mau habis ya. Airnya 2, ada segala jeruk, pisang, kue, macam-macam. Cuman nggak mungkin sambil ceramah sambil makan, kan nggak mungkin, kira-kira begitu. Tendanya bagus, alhamdulillah. Berbaginya lebih banyak, insya Allah. Panitia Belpas ini kita doain Bu, biar panjang umur. Bila perlu sampai kiamat kurang seminggu. Sebab panitia model begini makhluk langka, bahkan hampir punah kayak macan Sumatera. Maka panitia Belpas ini kalau belum mati jangan dikubur dulu. Ya, mudah-mudahan panitia yang sudah jerih payah, peres keringat banting tulang, demi suksesnya acara malam ini, semoga dibalas oleh Allah. Mudah-mudahan kebeli iPhone 18 Pro Max. Ya belum muncul iPhone-nya baru nyampe 17. Para kiai yang hadir, ada Kiai Hambali, guru saya. Mudah-mudahan Kiai Hambali sehat, panjang umur. Ada sahabat saya, Bang Bahrul, juga beserta istri tercinta. Begitu juga ada dari TNI Polri. Malam ini kita tahun baruan, sholawatan, ada himbauan katanya nggak boleh masang petasan. Karena kita juga kondisinya sedang berduka untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan Aceh. Maka malam ini kita doain saudara kita yang sedang terkena musibah. Semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan, dan Allah berikan ketabahan. Dan begitu juga para tokoh masyarakat yang mohon maaf nggak bisa saya sebut namanya dikarenakan memang nggak ada catatannya. Jadi kalau kata orang sini mah mau nyebutin kagak kenal ongkoh.
Jadi ongkoh-ongkoh be ya. Ya. Ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir malam ini kita sama-sama kumpul tentunya dalam rangka doa bersama sekaligus santunan anak yatim. Ini ada lampu kerlap-kerlip segala ini. Lebih meriah, lebih keren. Alhamdulillah. Ada foto saya juga ganteng banget fotonya mah. Pakai filter kali itu ya. Itu zaman saya kurus bu. Karena kiai mah nggak boleh kurus. Sebab kiai mah kalau pulang biasanya sokan di anu po, di apa teh, sokan dibekelin baik gitu, ada berkatnya. Biasanya bekakak ya. Ya tahu di sini udah disiapin apa belum saya nggak tahu tuh. Tapi biasanya ada, kira-kira begitu. Biasanya makan lain, berkat lain, makanya kiai rata-rata gemuk. Sebab kalau ada kiai yang rada kuru, saya rada curiga, jangan-jangan beseknya dijual di jalanan. Jadi kalau kiai gemuk wajar, kira-kira begitu. Untuk itu sebelum kita memulai ceramah, ini mah kita kongko aja ya po ya. Jangan serius-serius teuing, sebab kalau serius-serius teuing nanti kita ngantuk, ujung-ujungnya ngiler dah, kira-kira begitu. Monitor sound system ada di mana ini? Bluetoothnya dinyalain, saya nyalain dulu Bluetoothnya. Nama Bluetoothnya apa? Nggak ada Bluetoothnya. Terus pakai apa? Oh, ditusukkan. Ada nggak HP-nya? Coba sini dah. HP-nya yang bisa ditusuk, biar kita selawatannya pakai instrumen gitu, biar ada kerenan. Terus nanti yang punya HP dinyalain teh po anunya toh apa namanya? Flash HP-nya gitu. Terus didokumentasiin, disebarkan, diupload ke TikTok kayak itu mah, ke YouTube kayak kemana kayak terserah itu mah, udah begitu mah. Ya. Oke, sambil bukan sini saya cariin, nggak bakal nemu. Iya. Iya, ntar kita selawatan disetelin karaoke anu. Nah, sini coba selawatan. Po. Kita selawatan ya. Siap baca selawat? YouTube-nya mana? Ada. Kotanya ada enggak? Untuk kotanya kagak ada lagi. Pas diputer teh lagi jeda terus ya. YouTube nanti saya cariin selawatannya ya. Foldernya banyak teuing ya. Nah, kita sholawat nariyah biar kita pada banyak rezekinya ya Bu ya. Mau nggak sholawatan po? Sholawat nariyah. Sholawat ini insya Allah mudah-mudahan akan menambah rizki kita. Amin ya robbal alamin. Nah itu dicolokkan. Ya. Sholawat itu yang nanti akan mempertemukan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Mau dapat syafaat? Mau dapat pertolongan dari Nabi? Mau masuk surga? Besok mau? Enggak, besok mah ya. Utang masih banyak. Udah dicolokkan bang. Kita selawatan. Yang punya HP mana? Angkat. Yang HP-nya dinyalain flashnya, nanti saya doain biar kebeli iPhone 17 Pro Max. Nah, kita selawatan bareng-bareng. Ayo kita selawatan. Ayo, ada bang, ayo siap. Nah, mati itu. Nah, gitu. Udah, lampu boleh dimatiin lampu. Biar meriah, biar nanti acara ini ada kesannya begitu kira-kira. Nah, udah nyala udah. Itu yang selawatannya. Oh, colokannya moron ya, itu ya. Colokannya kurang anu teh po, kurang antep teh ya. Nyoloknya. Nah, itu. Mati lagi. Biasanya colokannya udah pada karate apa ya? Kalau udah karate kudu diasah gitu po, nyoloknya ya. Iya. Iya nggak dipakai. Nah, dari awal.
Lah itu bukan itu selawatannya. Bukan itu bang. Iya itu udah beda lagi bah itu. Apa tadi udah dikasih linknya. Itu udah beda lagi bah itu. Yang salawat tadi bang. Iya kasih kopi panitia. Nah itu. Keselawatan ini dimatiin nih. Ya matiin. Yang punya HP dinyalain flashnya. Saya rekam. Nanti saya masukin di Instagram. Yang semangat. Yang kompak. Sama-sama kita selawat. Sholli sholatan. Yang semangat. Taman Muhammad. Ya tanhallu bihil uqadu watan. Lebih semangat lagi. Watullah watun bihi ghaibu wa husnul hawakimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma. Angkat tangannya yang hadir, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Lagi Allahumma Jaman Muhammadin lillahi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqa bihil hawaiju wa tun'alu bihil ghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa sahbihi fi kulli man wa nafasin bi'adadi kulli ma. Lagi yang semangat. Wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Mudah-mudahan dengan baca salawat kita semua mendapat rahmat dan berkah dari Allah. Hidupin lagi lampunya, Masya Allah sampai meresneng. Bu, kita ucapkan alhamdulillah di akhir tahun 2025 dan kita ucapkan bis di tahun baru 2020. Malam ini coba kita muhasabah, kita rabah diri kita. Seberapa banyak di tahun 2025 kita melakukan dosa. Dan seberapa banyak di tahun 2025 kita melakukan amal soleh. Kita rabah dah. Apakah tahun 2025
kita lebih banyak dosa apa pahala? Saya mau tanya, kira-kira ini mah. Ah? Pahala apa dosa? Sebab kalau kita mau kumpulin dosa kita, tempat ini kayak kagak muat sama dosa kita. Saking banyaknya itu dosa, udah sama sapah baik dosanya. Sama saudara, sama tetangga, sama orang tua. Udahan dosa sama laki seabrek-abrek. Begitupun laki dosa juga sama bini. Kalau mau dikumpulin dosa kita seabrek-abrek. Amal kita malah sedikit. Nah, kita rabah diri kita masing-masing. Tahun ini banyakkan dosa apa pahala? Tuh, kita rabah dulu tuh. Tahun depan kita pikirin, apakah tahun depan lebih baik daripada tahun sekarang? Apakah tahun depan lebih banyak amal soleh dibandingkan melakukan dosa? Nah, kita pikirin. Malam ini kita bermuhasabah. Saya cuma mau ngingetin, mudah-mudahan tahun depan kita tergolong orang-orang yang beruntung. Pertanyaannya, jawab yang kompak. Mau apa kagak jadi orang yang beruntung? Lebih kompak lagi. Sebelumnya monitor pakai suara asli aja, ehonya habisin biar suaranya lebih dantak, kira-kira begitu. Terus naikin dikit volumenya, jangan kalah sama dangdut. Bu, saya mau tanya, mau nggak jadi orang yang beruntung? Mau? Dengerin. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan manusia itu ada 4 model. Ada berapa, Bu? Ada berapa model? Ada 4. Yang pertama, ada orang yang dipersulit urusan dunia tapi dipermudah urusan akhirat. Ada tuh orang model begitu. Kalau ada orang yang model begitu, kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, maka itu orang dapat dipastikan pewarisnya para nabi. Kalau buat urusan ibadah mah gampang, tapi kalau buat urusan kerja susah. Urusan akhirat gampang, urusan dunia susah. Ada orang yang model begitu. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ngerasain kayak begitu tuh, lo buat ngaji mah gampang, buat sholat mah gampang, buat ibadah mah gampang. Tapi giliran buat kerja susah. Dagang kagak laku-laku. Nyalo kagak pernah gol. Ada tukang calo di sini. Banyak ya. Nyalo enggak gol-gol, enggak hasil-hasil. Nyalo teh. Nyalo enggak pernah hasil, dagang enggak laku-laku, kerja enggak dapat-dapat. Tapi kalau buat urusan ngaji rajin banget. Kayaknya kalau buat urusan akhirat gampang banget. Kalau udah dengar azan langsung berangkat ke masjid. Kalau ada orang yang model begitu, itu golongan pewaris Nabi. Jadi kita husnuzon sama Allah, kalau kita model manusia begitu, berarti gue mah pewaris Nabi. Alhamdulillah. Yang pertama.
Ada yang kedua, Po. Sebaliknya, ada orang yang dipersulit urusan akhirat, tapi dipermudah urusan dunia. Contoh, kalau nyalo hasil mulu, tepat mulu. Kalau dagang laku terus, nyari kerja gampang banget. Tapi kalau buat urusan ibadah susah banget. Kalau urusan ngaji males banget. Sengaja tuh Allah persulit urusan akhirat, tapi Allah permudah urusan dunia. Pertanyaannya jawab yang kompak. Orang yang model begitu ada apa banyak? Ada apa banyak? Rumahnya gede, sawahnya lebar, mobilnya ngebulatak, tapi pelit. Ada nggak? Mobilnya bagus, rumahnya gedong, tapi jarang ke masjid. Ada apa kagak? Kalau ada jenis manusia model begitu, dia masuk golongan mana Ustadz? Dia masuk golongan minal mustadrijin. Dari kata istidraj. Rumah mau gedong, mobil banyak, sawah ngeblatak. Tapi giliran urusan sedekah, pelit banget, koret banget, buntut gasir banget, pantat kuning bool nontot. Orang kalau udah bool nontot, nyeduh kopi, ge ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya. Makan launya ikan sampai pala-palanya dikerepuk semua. Ninggal kucing melongo, nungguin pala. Makanya kucing pada kuru, kehabisan pala. Apalagi ibu-ibu zaman sekarang di presto, tulang halus semua. Nih, Po. Orang pelit mah, Po, jangankan sama orang lain, sama diri dewek dia pelit. Orang pelit mah. Asal giliran buat santunan yatim, nggak pernah ngasih. Apalagi bapak-bapak, sholat Jumat, kotak masih jauh, zikirnya mantap banget. Subhanallah, subhanallah. Kotak udah deket, astagfirullah. Kotak udah lewat, alhamdulillah. Padahal saya mau kasih tahu, masjid di sini deket nggak masjid? Gede apa kecil? Muat berapa orang? Anggaplah begini, Po. Ini bapak-bapak, kalau sholat Jumat, andaikan satu orang ngantongin duit di baju koko, surang ceban deh, nggak usah gede-gede. Kalau isinya itu 400, udah berapa juta? 4 juta. Simpen 3 jutanya buat kas masjid, 1 jutanya buat khotib. Khotib dikasih 1 juta, subuh udah nongkrong di masjid. 1 juta. Buset lah, 4 kali Jumat 4 juta, bener. Kudunya begitu tuh. Berebut orang jadi khotib. Lah ukuran si Nopal kayak pengen jadi khotib. Lah iya, 1 juta. Emang kalau yang kira-kira ada duitnya mah pada teloloh orang, iya pada teragak-ragak. Itu bahasa mana itu ya? Ingat nggak zaman Covid, Po? Itu zaman Covid nggak aneh. Satu waktu satu RT, se-RT yang mati 4 barengan. Matinya 4 sekali bareng, 4 mati. Nggak aneh zaman Covid mah. Satu RT yang mati 4 sekaligus bareng, berarti nuju arinya bareng. Itu yang mati modelnya macam-macam. Ada yang miskin, ada yang kaya,
Ada yang kaya banget, ada yang miskin banget. Tuh kira-kira datangnya kemana itu? Emang apa lu nggak datang ke rumah yang miskin banget? Paling beseknya kayak cuman misakura. Coba kalau yang kaya mah, ya, iyalah besek ongkoh, amplop ongkoh, wah udah ongkoh-ongkoh dah. Tuh. Jadi banyak tuh orang yang kaya, duitnya berlimpah, buat urusan dunia kayaknya gampang banget. Duit nggak habis-habis. Bajunya kalau beli baju mahal-mahal kok. Kalau beli di mana? Belinya dia mah nggak di SGC, apalagi di Bang Pasar Bancong. Belinya ke Jakarta di Pacific Place, Grand Indonesia, Senayan City. Tahu Senayan City? Ono blah kidul Kobak Baya Senayan City itu. Ini makanya saya tahu ini taplak merek Hermes ini. KW ini. Lo pada ngebrudul tuh. Ya. Merek Hermes ini. Hermes. Tuh. Ini sepatu saya Buceri. Ini kayak saya belinya di Ion Mall. Harganya 2,5 juta. Makanya panitia kalau ngasih amplop Kiai 2 juta masih kalah sama sepatu saya. Ya. Saya makan namanya Ustadz terkenal ya. Baru megang mic doang aja udah 1 juta po. Baru megang belum ditelan. Ini kalau ditelan bisa 5 juta ini buat operasi. Tuh. Ya sebenarnya mah kita jadi orang Islam kudu kaya kok. Cuman begitu udah kaya, duit banyak, kasihin lagi buat jihad di jalan Allah. Seperti Sayyidina Utsman buat dakwah. Seperti istrinya Nabi Siti Khadijah buat membantu perjuangan dakwah. Saya diajarin sama guru saya Abu Yazayadi, jadi orang mah kudu parlente. Tahu parlente? Gaya harus keren, baju harus bagus karena innallaha yuhibbul jamal. Allah senang sama yang bagus. Dan kita orang Islam nggak boleh kalau berpakaian dikuplek-kuplekin. Supaya saya mah sederhana, nggak boleh. Harus bagus. Tuh. Orang kaya dia. Tapi kalau buat urusan akhirat susah. Nah jenis manusia model yang kedua ini, kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dia masuk golongan daripada minal mustadrijin, dari kata istidraj. Ibarat main layangan begini Pak nih, main layangan sama Allah lagi ditarik, ulur, tarik, ulur, tarik, ulur. Lagi ditarik ulur, pengen tahu sampai kapan dia begitu. Kalau ada yang model begitu udah segera muhasabah, introspeksi diri, ya enggak, tobat. Allah mah seketika kok ngebalikin orang yang model begitu, seketika. Seketika. Kaya, hebat. Tapi begitu Allah udah murka, Allah udah marah, yang tadinya di atas langsung turun ke bawah. Itu minal mustadrijin, dari kata istidraj. Itu jenis manusia model yang habis itu yang keberapa? Keberapa? Mau tahu? Kurang kompak? Mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Cius? Mie apa? Ya, mie ayam. Mie ayam enak juga po sebenarnya. Apalagi mie ayam yang gerobakan tuh ya. Kalau mie ayam yang mewah-mewah malah kurang enak kok. Saya meresepan yang gerobakan, mie ayamnya sederhana. Tapi emang rasanya mantep, mie ayam jadul yang pakai sawi. Terus ayamnya banyakin dikit tuh, ya. Lah iya, namanya mie ayam.
Ilok tar kasih bebek. Yang ketiga, ada orang modelnya begini yang ketiga nih. Yang dipersulit urusan akhiratnya, dipersulit juga urusan dunianya. Ada nggak? Jadi udah miskin, udah susah, udah fakir, kagak mau sembahyang. Udah susah, kagak mau ngaji. Rumah dekat masjid, kagak pernah nginjak masjid. Rumah dekat musola, kagak pernah nginjak musola. Ama pengajian, rada gedeg. Ama ustad, rada benci. Akhirat susah, dunia susah. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Terus kalau jenis model yang ketiga ini golongan mana Ustaz? Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau ada orang yang model begitu, yang dipersulit urusan akhiratnya, dipersulit juga urusan dunianya, dia masuk kategori golongan orang-orang yang celaka. Mau nggak jadi orang celaka? Jawab yang keempat, mau jadi orang celaka? Secelaka-celakanya orang, kata Imam Haddad, udah urusan akhirat susah, dunia susah. Pengen. Mudah-mudahan model manusia yang ketiga ini bukan termasuk kita semua. Amin. Ya Rabbal. Habis yang ketiga, keempat. Habis ini saya mau tanya nih, nanti saya kasih hadiah lagi. Jabarin satu-satu ya. Tadi yang pertama tuh, ada orang yang dipersulit urusan akhiratnya, dipersulit urusan dunianya. Ada orang yang dipersulit urusan dunianya, tapi dipermudah urusan akhiratnya. Masuk golongan mana? Golongan pewaris Nabi. Itu yang pertama. Apalin. Nanti dapat hadiah dari Ustadz. Yang kedua, ada orang yang dipersulit urusan akhiratnya, tapi dipermudah urusan dunianya. Masuk golongan istidraj. Yang ketiga, ada orang yang dipersulit urusan dunianya, dipersulit juga urusan akhiratnya. Masuk golongan orang yang celaka. Dan yang terakhir, yang keberapa? Ada orang yang dipersulit, dipermudah urusan akhiratnya, dipermudah juga urusan Nah, mau nggak begitu Bu? Kurang kompak, mau apa kagak? Kurang kenceng, mau apa enggak? Enggak. Lah digampangin akhiratnya, digampangin dunianya. Ilok nggak mau. Mau apa kagak? Digampangin urusan akhiratnya, digampangin urusan dunianya. Jawab yang kompak, mau apa kagak? Nah kalau ada jenis manusia yang model begitu, kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dia masuk kategori golongan orang-orang min ashabil yamin. Artinya apa? Masuk golongan orang-orang yang beruntung. Pertanyaannya, mau jadi orang yang celaka? Mau jadi orang yang istidraj? Mau jadi orang yang beruntung? Maka kalau dari 1, 2, 3, dan 4 kira-kira pilih mana? Pilih mana? Pilih nomor 4. Ini enak banget nih kalau sambil kampanye. Saya caleg nomor 4, pas banget itu. Cuman belum musimnya sih. Kalau saya nyalon dewan, setuju nggak Pok? Lah iya, birokrasi politik harus diisi sama orang-orang yang jujur. Jangan anti politik. Karena kita hidup sekarang semua melalui aturan politik. Pilih nomor berapa? 4. Untung belum musim kampanye ini.
Apa itu nomor 4? Masuk kategori orang yang beruntung. Pertanyaan, siapa yang berani maju ke depan? Baju pink perempuan sekarang. Sini. Oke, yang penting berani dulu. Apa-apa ke lah orang Bekasi. Jangankan kalah seri ge ogah. Duduk dulu saya, Po. Ayo Neng, sini Neng. Namanya siapa Neng? Anggi, Anggi. Anggi kelas berapa? kelas 1, Kelas 1 apa? SD, SD. Anggi tinggalnya di mana? Ceger, Di Ceger. Mamahnya ikut nggak? emak yang ikut. Iya, maksudnya mamahnya ikut nggak? Enggak, Enggak, yang ikut emak. Iya, berarti mamahnya nggak ikut. Tapi emaknya ikut kan? Emaknya ikut nggak? Ikut. Mamahnya? enggak, Enggak, berarti mamah sama emak lain berarti. Berarti ini bapaknya ngikut nggak? enggak. Enggak ya, bapaknya 1, emaknya 2 kali ya. Emaknya nggak ikut, mamahnya nggak ikut, berarti 2 dia, bininya. Enggak, bercanda ya, Neng ya, bercanda. Ya, jangan berani-beraninya. Jangan segala pengen punya 2, jangan ngelagu, jadi laki teh. Ini mah jadi laki ngelagu bae. Belum apa udah pengen 2 bae. Iya. Saya ngomong begini karena bini saya, be. Iya. Neng, cita-citanya mau jadi apa, Neng? Dokter, Jadi dokter. Tepuk tangan. Neng tadi ngedengerin Ustadz ceramah, dengerin nggak? enggak. Lah, mantap. Itu matu. Atau enggak mah? Ya. Jadi kita ngomong sampai udah bebusa, dia kagak ngedengerin. Mantap Neng, lanjutkan ya. Sini Neng, deketan Neng. Iya. Emang kudu jujur Po jadi orang mah ya. Iya, saya mah lebih percaya bocah saya mah. Jujur deh mah. Enggak ngedengerin Neng tadi Ustadz ceramah enggak? Enggak. Iya, mantap Neng ya. Lah itu terus apa yang mau ditanya? Iya. Tapi kalau Neng Ustadz ngasih pertanyaan bisa jawab nggak? Bisa. Bisa. Tepuk tangan. Berani berarti. Ya. Cuman tadi nggak ngedengerin ceramah. Jadi emang dari runtutan awalnya gue udah bingung nih saya. Emaknya ngikut, mamahnya nggak ikut. Tuh yang pertama. Terus yang kedua, ngedengerin Ustadz ceramah apa enggak? Enggak. Pas yang ketiga, kalau Ustadz kasih pertanyaan bisa jawab nggak? Bisa. Udah nggak nyambung pisan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa Neng. Yang penting Neng mau hadir. Ya. Jadi ingat Pok nih. Jadi kalau kita hadir kajian begini, Allah itu lagi kasih nadroh, perhatian buat kita. Bocah nih, yang pada kecil-kecil nih, siapa tahu gedenya jadi orang baik. Kenapa? Karena malam ini Allah ngasih perhatian buat kita. Nah sekarang Neng, Ustadz mau tanya. Tadi kan Ustadz ngejelasin nih banyak nih. Ada orang jenis model yang pertama, model yang kedua, model yang ketiga, sama model yang keempat. Nah ini kan ada mic nih Neng nih, ya. Nyala nggak nih micnya? Cik, cik. Nah ini kecil suaranya, bentar. Cik, cik. Cik, low, cik, low. Belum dikasih cek jadi galau ya. Pegang, ya pegang. Jawab Neng. Jadi kan tadi Ustadz nerangin itu manusia itu ada 4 model. Ada 4 Neng ya. Yang pertama cek low. Iya, galau ini belum dikasih cek. Yang pertama model apa? Coba Neng dah. Yang pertama. Ya, coba dah. Katanya bisa tadi pertanyaan. 1, 2, 3. Enggak tahu. Enggak tahu. Iya. Kalau pertanyaan lain bisa? Bisa. Apa? Mau ditanya apa Neng sama Ustadz? Coba biar Neng bisa jawab biar dapat hadiah. Kira-kira apa? Boleh ngaji. Ngaji. Bisa Neng kalau ngaji. Coba ngaji depan Ustadz. Bismillah, terus baca ayatnya. Shodaqallahul azim. Ustadz pengen denger. 1, 2, 3. Tapi yang ayat Alun sedikit aja ya. Sedikit aja. Iya, nggak apa-apa. Mau sedikit ge. Yang penting ngaji Neng. Iya. Ayo. Amma yatasaalun tapi yang sedikit aja.
Iya nggak apa-apa, bagian Neng nggak apa-apa. Ayo 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin nabail ajib allazi hum fi mukalifun kalla saya lamun summa kalla saya lamun alam naja'alir ardomihada wajibal wa olakna laum subata wa ja'alna laila sibasa wa ja'alna ramahasa. Panjang itu, bukan dikit ya. Iya, tepuk tangan buat Anggi. Mau hadiah Anggi? Mau. Iya. Neng Anggi, semoga cita-citanya jadi dokter biar tercapai. Amin. Neng Anggi tuh dikasih tepuk tangan. Udah dikasih Mama Ron ya. Jangan nambah Neng ya. Udah dikasih ya, udah mic-nya. Salaman dulu atuh Neng ya. Iya salaman. Nah gitu atuh ya. Ya. Alhamdulillah po ya. Ternyata orang kampung sini pada pinter-pinter ngaji. Alhamdulillah. Sebab po nanti yang nyelamatin kita ketika kita meninggal dunia anak kita po. Lah kalau anak kita kagak bisa ngaji bagaimana nyelamatinnya? Bener po. Makanya kadang-kadang kita mah terbalik sih. Asal giliran sekolah tuh ya. Anak mau sekolah nih. Baju yang mahal dibeliin. Kempek dibeliin. Tahu kempek? Kempek teh tas. Kempeknya dibeliin yang baru. Ambennya dibeliin yang baru. Amben tahu amben? Gesper. Terus PT topi ya. Sepatu teh jadi patu. Orang kita mah kan disingkat-singkat. Sepeda jadi peda kan begitu. Semua dibeliin kalau giliran sekolah mah. Bukunya yang bagus dibeli yang baru. Tasnya yang baru. Bajunya yang baru. Sepatunya yang baru. Gespernya yang baru. Topinya yang asal emprak giliran ngaji lekar apa ustad. Ya Allah itu bocah baju koko kancing lain sebelah. Peci udah pada dekil, sendal udah pada kipak. Ikro udah sobek. Ikro pada sobek ikro. Dibuka halaman pertama alam taro. Halaman belakang alam nasroh. Orang pada sobek. Begitu pulang ditanya sama emaknya, Neng lu tadi ngaji guru sama ustad ngaji apa? Ngaji 2 alam. Alam taro sama alam nasroh. Asal sekolah mah nih bayaran dibayar. Asal giliran ngaji lekar ustad suruh bayaran. Bayaran kan malam Senin ya po ya. Malam Sabtu diumumin orang malam Minggu libur. Malam Sabtu diumumin. Anak-anak jangan lupa malam Senin bayaran. Yang kecil goceng, yang gede ceban. Ustadz nungguin malam Senin. Ujuan gede banget. Lah kan bocah kagak ada yang datang ya. Ada yang datang bertiga doang. Yang satu diajarin nyender baik. Yang satu diajarin nanya mulu nanya. Yang satu udah ngiler. Iya. Lah akhirnya mah ustadz nasibnya la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Ini mah kadang-kadang giliran ngaji sama guru lekar pada ngegampangin. Padahal anaknya udah ngingetin emaknya. Mak, kata Pak Ustadz malam Senin bayaran. Udah gampang Neng, emang gurunya ke mamang lu ini. Lah abong-abong mamang ke. Namanya yang ngajarin anak kita, ya kudu diperhatiin, bener po?
Lihat guru kita dapurnya ngebul apa kagak. Ini mah kadang-kadang pelit asal giliran ngaji. Asal giliran sekolah teloloh-loloh apa kayak dibeliin. Ini yang terbalik. Alhamdulillah di Ceger mah pada pinter-pinter ngaji. Alhamdulillah. Oke tadi udah tuh ya. Sekarang saya mau cewek lagi, kesian ya. Perempuan lagi. Ada yang mau naik ke panggung, angkat tangannya, saya yang milih. Perempuan, saya yang milih. Laki tong, ya. Perempuan, senget apa? Ya. Iya. Atau ibu-ibu, gantianlah, anak-anak kan udah tuh, ya. Bapak-bapak, anak-anak udah tuh, yang laki, yang cewek. Ini saya nenek, ada kan nenek? Nenek, angkat, maju be dulu, Nek. Ya, bisa nggak bisanya urusan belakangan, Nek. Ya. Nenek, ada yang mau maju nggak? Ada hadiah dari saya. Ayo, maju po. Jangan takut po. Yang penting maju dulu. Yang penting mah. Ya, nenek, ada nggak nenek? Iya, nggak ada nenek apa di sini mah? Di kampung sini ada nenek? Nggak ada. Iya, nenek yang udah ngerasa nenek. Nenek. Ini belum nenek itu mah masih muda kene. Ya, nggak ada. Aki-aki ada, aki-aki. Jangan aki-aki mah. Ada, nenek nggak ada berarti kalau begitu. Kita kembaliin lagi kepada anak-anak. Atau ibu-ibu dah, ibu-ibu yang merasa ibu-ibu yang udah kawin, yang anaknya 5, ada nggak? Yang anaknya 5. Iya, soalnya rada banyak anaknya. Jadi kalau dapat hadiah teh, buat anaknya gitu pengen saya teh. Jangan yang baru punya anak 1 udah pengen maju baik ya. Yaudah ganti. Janda, ada nggak janda? Iya. Janda, yang janda angkat tangan. Yang janda. Asal ada emang janda itu? Mana? Masih muda apa udah tua? Muda kene ya? Masih muda? Ya udah bagian ayo sini po, maju. Bagian muda ke? Iya. Maju, tepuk tangan. Ya. Tepuk tangan. Bajunya sama saya, Po. Iya, merah-merah kita. Iya, kapelan. Ibarat zaman dulu mah, Po, namanya pengantin baru kan pakaiannya kudu kapelan bae. Samaan gitu kalau kondangan teh. Jalan ge sampai gandengan tangan, ngelihat jalan rusak yang ngomongnya kolokan kan kita mah. Hati-hati ayang, jalanannya ecek, begitu dulu tuh. Ayo po, naik po. Nah ini mic-nya. Nah, tepuk tangan buat beliau, tahu siapa namanya? Belum nanya. Iya, jangan ngegeter po. Empok namanya siapa po? Ibu Santi, mic-nya pakai po. Ibu Santi. Ibu Santi usianya berapa? 37. 37. Anaknya berapa? 2. Anak 2. Udah lama jadi janda. 6 bulan. Udah 6 bulan. Alhamdulillah 6 bulan belum lama ya po ya. Iya. Itu ditinggal mati apa tinggal apa? Iya. Iya, Allah kita doain mudah-mudahan suaminya Ibu siapa namanya? Ibu Santi semoga husnul khotimah, diterima amal ibadahnya dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Nggak apa-apa po, namanya takdir ya. Kalau berarti begini nih konsepnya, kalau ditinggal meninggal ya, kalau mati kan kayak nggak enak, ditinggal meninggal itu berarti jodohnya selesai. Nah mudah-mudahan nanti ibu beserta anaknya diberikan kekuatan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janda beneran ini. Ya. 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 Kapelan ya, merah-merah. Kayak udah janjian teh ya. Cuman sayangnya saya udah punya bini. Udah begitu bini ngikut pisan lagi. Iya, enggak berkutik di pagar betis kita. Iya. Nek, Ibu siapa tadi namanya, Bu? Ibu Santi ya. Ibu Santi tadi ngedenger moron Ustaz ceramah ya. Ada manusia itu ada 4 model. Sebutin 1 model dah, jangan banyak-banyak. 1 model apa kira-kira tadi yang Ustaz sampein? 1, 2, 3. 1 model manusia yang beruntung. Beruntung. Ya. Itu yang keberapa itu?
keempat. Tepuk tangan. Berarti model yang beruntung itu yang apa tuh kira-kira tuh? Digampangkan di dunia dan juga digampangkan di akhirat. Masya Allah. Tepuk tangan lagi. Saya mau tanya sama ibu-ibu, mau nggak digampangin di dunia? Mau nggak digampangin di akhirat? Berarti model orang yang begitu, orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan Ibu Santi menjadi orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Ibu Santi bener janda, ya. Gini, woi dengerin dulu, ya laki romannya, buset dah santai banget tuh, slow coy ya. Kata Nabi, nih kata Nabi bukan kata saya, menikahi janda itu jihad fisabilillah. Dengerin, menikahi janda itu jihad fisabilillah. Nabi nggak nyebut janda muda atau janda tua, yang jelas janda. Mudah-mudahan Mpok biar sehat. Biar sehat. Anak 2. Kelas berapa yang pertama, Pok? SMA kelas 1. SMA kelas 1. Yang 2 SD kelas 2. SD kelas 2. Mudah-mudahan laki perempuan semua. Laki-laki dan perempuan. Oh, sepasang meren ya. Yang tuaan laki apa perempuan? Laki-laki. Yang lelaki. Nah, yang lelaki dah tuh biar jadi anak soleh. Hadir nggak? Hadir. Hadir. Alhamdulillah. Kita doain semoga anak-anaknya Ibu Santi ini kelak menjadi anak yang soleh dan solehah, yang bisa memberikan kebahagiaan, keberuntungan untuk Ibu Santi. Karena itu, karena tadi saya udah janji mau ngasih Ibu Santi hadiah sebesar 100.000 rupiah. Silahkan Ibu diterima, mudah-mudahan bermanfaat. Mic-nya silahkan duduk kembali. Ibu Santi semoga berkah dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Santi. Ya. Lalu kemudian hadiah